Lanjut jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Iling niki. Yang kedua, pelunggum iling Syekh Sofyan Ats-Tsauri. Ini datun wali ibu. Syekh Sofyan Ats-Tsauri ini lamun angkat iman berdoa langsung bergerapak hujan walaupun panas benteng-teng. Sangat ditakuti doa Syekh Sofyan Ats-Tsauri. Dia berdoa niki. Kalau ada orang ibu-ibu niki salib beliau dan orang ini menghina, lalu dia berkata apa? Dia angkat tangannya begini, repak orang itu. Ada kerit liwat ya. Lalu beliau pandang itu dengan ketajaman penglihatan beliau itu kerit niki mara ono tegorok niki dia jatuh. Syekh Sofyan Ats-Tsauri datun wali. Keramat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Kalau ada gempa bu, berempak niki. Wahai bumi, diam kamu, engkah gempa niki. Itu keramatnya Syekh Sofyan Ats-Tsauri. Pelunggum iling, beliau mau dijadikan hakim di Mekah. Beliau mau dijadikan hakim oleh Amirul Mukminin, oleh raja. Beliau tidak mau. Padahal beliau mau dilantik menjadi hakim agung. Hakim agung itu ibu, mobilnya digratisi sama negara, mewah. Mobilnya niki digaji sama negara, dan orang yang menjadi hakim agung ini jamaah sekalian dia bisa memanjarakan raja juga. Nah, Syekh Sofyan Ats-Tsauri ingin diangkat menjadi hakim agung. Beliau tidak mau ibu. Beliau tidak mau. Beliau copot sorbannya lalu hilang di kota Mekah. Beliau keluar dari kota Mekah ke Hijaz, keluar dari kota Mekah menghilang. Artinya menyamar, beliau copot sorbannya. Nah sampai beliau ke Mesir. Di Mesir itu ibu dia kelaparan. Syekh Sofyan Ats-Tsauri niki kelaparan. Bu bait nu upak paras kurma. Wahai bapak, saya ini orang kelaparan, mau cari pekerjaan. Izinkan saya bekerja di kebunnya Tuhan katanya. Orang ini berkata, baik silakan kamu kerja. Kamu bisa panen kurma? Iya saya bisa katanya. Akhirnya diambil menjadi pekerja. Pelunggum iling itu sudah bekerja 3 bulan, mau masuk 6 bulan. Lalu bos ini berkata, wahai hamba Allah, siapa namamu? Abdullah katanya. Abdullah katanya. Dari mana kamu? Dari Mekah. Lalu bos ini berkata, mana lebih enak, kurma Hijaz atau kurma Mesir? Itu Hijaz itu ibu adalah Mekah dan Madinah, itu Hijaz namanya. Hijaz aran lamun dengan bagian timur tengah. Mana lebih enak, kurma Hijaz atau kurma Mesir? Syekh Sofyan Ats-Tsauri menjawab, saya tidak tahu bos. Saya tidak tahu mana lebih enak, kurma Mesir atau kurma Mekah atau kurma Madinah, saya tidak tahu. Ini bos tersenyum. Kok bodoh sekali kamu? Kamu bodoh lalu katanya. Kamu sudah 3 bulan parasa ngaku kurma, 3 bulan timbangan ngaku kurma, segera deh muah rasa kurma kemana-mana sekedik. Syekh Sofyan Ats-Tsauri berkata begini, bos, bukankah engkau menugaskan aku tukang timbang dan tukang paras? Tidak pernah engkau mengatakan boleh kamu makan kurmaku di samping kamu nimbang, di samping kamu paras kurma, silahkan. Bos tidak pernah berkata begitu. Makanya saya selama 3 bulan 4 bulan dek wah rasa kurma pelunggum. Lamun pelunggum suruh tunggu toko jaja sudah. Oke. Angkat jawaban lek pelunggum sila. Ini ulama ibu, pantas beliau mustajab doanya. Tindih 3 bulan tukang timbang kurma, 3 bulan tukang paras kurma, dek nuah rasa kurma bos mana-mana sebiji. Arak sejelo suruh paras timun. Arak sejelo dan suruh paras timun. Ada nih paras timun. Ada rumah makan, ada rumah makan. Pelunggum disuruh tukang, ini tukang was, tukang masak. Jamaah, saya bek bius simpah manuk. Makanya kepada bos, andai kata aku memakannya 1 biji atau 2 biji, minta dihalalkan. Kalau bos berkata silahkan, baru pelunggum makan. Ini Syekh Sofyan Ats-Tsauri tidak pernah memakan kurma. Nah akhirnya bos ini berkata begini,
Pas ngumpul-ngumpul bareng buruh di sisi lain, dia berkata begini, semeton katanya, itu ada buruhku, arak buruh keniki yang kecil, panjang, putih, bersih, matanya belong lah, bersih orangnya. Itu bodoh sekali orang itu. Buruh ini berkata, karena di bos ini dia 5 orang berburuh, 6 dengan beliau. Nah waktu yang 5 ini ngumpul, beketuan, mana lebih enak korma Hijaz atau korma Mesir? Dia tidak tahu. Dan dia tidak pernah memakan korma kita. Bodoh sekali orang itu. Nah, yang 5 ini berkata begini, Ibu. Ombe tahu buruh dediki. Di sana dia kenyekan mandi mau pulang katanya. Jangan-jangan dia adalah Sofyan As-Sauri. Nah, Syekh Sofyan As-Sauri ini ada warning dari raja. Barang siapa yang bisa menangkap Syekh Sofyan As-Sauri dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, akan diberikan 1 peti emas. Tangkap Syekh Sofyan As-Sauri karena dia tidak mau taat kepada raja. Dia tidak mau taat kepada raja, kita mau jadikan hakim, ndek nemele. Tangkap itu. Nah, buruh ini tahu, oh itu Syekh Sofyan As-Sauri. Kenapa? Karena dia yang paling qanaah, yang paling berhati-hati terhadap makanan, hanya beliau saja. Terkenal Syekh Sofyan As-Sauri. Makanya waktu dia katakan begini, kamu nih 3 bulan kamu jadi tukang timbang, 3 bulan kamu menjadi tukang paras kurma, ndek muah bae rasa kurma. Kesaleh nyalehang marak Sofyan As-Sauri silik Mekah nun, padahal orangnya di depan itu. Tapi beliau, bos ini tidak tahu bahwa yang ada di depannya adalah ulama besar. Lagu nyamar jadi tukang kuli. Akhirnya jamaah sekalian, buruh yang 5 ini mencari Syekh Sofyan As-Sauri. Ternyata beliau sudah pulang ke Mekah. Sesampai di Mekah disambut oleh jamaahnya. Semua majelis taklim Al-Masudi nyambut. Aran Syekh Sofyan As-Sauri dek kau. Aran. Lamun dengan anak ya si paran. Ya. Misal niki. Ini ditabarukan kepada ulama-ulama saleh. Pas pulang Nabi sambutan, wahai Tuan Syekh, jangan pulang pelunggum, nyebok sila, nyebok jok Sulawesi, nyebok jok Kalimantan. Syekh Sofyan As-Sauri berkata, kenapa? Engkau akan dipenggal leher pelunggum dan kepala pelunggum akan digantung di Ka'bah. Kata Syekh Sofyan As-Sauri, tidak apa-apa. Kalau raja berkenan, silahkan penggal leherku, katanya. Akhirnya beliau berdiam di Mekah. Maka kepala desa, lurah Kawu ngelapor, Syekh Sofyan As-Sauri sudah pulang ke Kawu. Masa kepala desa Kawu dengan Mekah tahun pelingim. Dia sudah pulang ya. Akhir Tuan Raja mendapat berita Syekh Sofyan As-Sauri sudah pulang dari pengembaraannya dan sekarang berdiam di Mekah. Maka datanglah raja, hantarkan surat pengumuman ini, aku akan penggal lehernya dan kepalanya aku gantung di Ka'bah. Itu tindakan tegas siapa yang berani menentang raja. Akhirnya beliau tahu informasi itu. Nah, langsung beliau sujud tawaf, selesai tawaf beliau sholat. Syekh Sofyan As-Sauri, Ibu, sujudnya 7 jam. 7 jam, 1 kali sujud 7 jam. Ada ulama berkata 3 jam sujud pertamanya, sujud keduanya 3 jam, 1 rakaat 2 sujud 6 jam. Doa beliau apa? Wahai Allah. Beliau sujud di multazam, lalu dia berdoa, ya Allah, jangan sekali-kali engkau mengizinkan Tuan Raja masuk ke tanah suci Mekah ini, sebab kalau beliau masuk pasti leherku akan dipenggal dan digantung di Ka'bahmu yang mulia ini, katanya. Beliau sujud seperti itu. Nah, pada hari datangnya Tuan Raja masuk ke kota Mekah, jamaah sekalian, ternyata Tuan Raja sudah ada di perbatasan Mekah. Tuan Raja mau masuk ke kota Mekah, beliau segera meninggal dunia sebelum masuk kota Mekah. Tuan Raja meninggal dunia. Ini doa daripada Syekh Sofyan As-Sauri.
Kenapa mustajab doanya ibu-ibu? Karena beliau tindih lek makanan. Ndek engkelor buah-buahan situ talit le sedin. Karena rurung niki milik negara. Nah, lamun madrasah aja niki milik bapak niki, lamun de kayun talet nangke lek madrasah ndang izin lek bapak kejuluk niki. Kubur aja saya beli kubur. Saya beli kubur presiden. Kau ahli batur kau to belajar begelap laku niki. Saya JEP niki jamaah sekalian. Nah, kecuali ada awik-awik pengumuman di desa kau, saya kematian, saya nyiwa, saya roah, diizinkan hanya bau nangke lek kubur baru halal.